Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nudia Laili, mahasiswa Universitas Sangga Buana, jurusan S1 Teknik Elektro. Hari ini saya akan menyampaikan tentang SUP saya berjudul Rancang Bangun Power Meter Portable berbasis IoT menggunakan microcontroller Node MCU ESP8266 untuk pengukuran beban gardu distribusi. Jadi gambaran umum dan latar belakang kenapa saya mengambil judul ini adalah listrik sudah menjadi kehidupan kita, di mana semua orang membutuhkan listrik, dan sayangnya pembagian beban pemakaian listrik kita belum dilakukan pengukuran atau monitoring secara optimal dan efisien. Maka dari itu tujuannya adalah untuk memanajemen beban gardu distribusi dalam hal ini secara optimal dan efisien. Latar belakangnya adalah dari segi pengukurannya masih dilakukan secara manual atau tidak real time. Dari segi akurasinya masih rendah. Pengukuran beban hanya dilakukan di pangkal dan di ujung, yaitu di keluaran gardu induk dan di sisi ujung, yaitu di pelanggan. Lalu dari sisi monitoring hanya dilakukan pengukuran sesaat dan tidak dilakukan secara monitoring kontinu. Dari segi evaluasi, keterbatasan data untuk melakukan hasil analisa dan evaluasi karena pengukuran hanya sesaat itu. Lalu selanjutnya rumusan masalah yang akan saya bahas dalam makalah atau proposal ini adalah apa saja penyebab beban seimbang dan tidak seimbang, lalu apa saja kerugian pada beban gardu distribusi jika tidak terkontrol, lalu yang ketiga ada bagaimana cara mengatur beban dan dapat dikendalikan dan dimonitoring. Lalu yang keempat adalah bagaimana hasil analisa dari implementasi alat pengukur beban pada gardu distribusi ini. Nah, tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui monitoring sistem pembebanan gardu distribusi secara real time dengan bantuan Internet of Things. Yang kedua, membuat peringatan dini di mana alat akan mengirim notifikasi apabila terjadi anomali pada pembebanan gardu distribusi. Yang ketiga, mengoptimalkan pembebanan gardu secara optimal dan efisien. Dalam hal ini akan menganalisa keseimbangan maupun ketidakseimbangan beban dari hasil pengukuran. Lalu yang keempat adalah mengurangi rugi peralatan dan rugi finansial akibat ketidakseimbangan beban yang tidak termonitoring. Nah, batasan masalahnya hanya membahas pada beban gardu distribusi milik PLN. Nah, metode yang saya gunakan dalam penelitian kali ini, yang pertama saya akan melakukan kajian pustaka, membaca studi literatur mengenai power meter portable atau beban seimbang tidak seimbang dan lain sebagainya. Lalu membuat alat dengan menentukan spesifikasi peralatan, lalu melakukan perancangan sistem peralatan. Yang selanjutnya adalah melakukan pengujian sistem. Yang kelima adalah mengimplementasikan sistem. Yang keenam adalah analisa dan evaluasi sistem yang telah diimplementasikan tersebut. Yang ketujuh adalah kesimpulan bagaimana alat ini layak atau tidak untuk diteruskan atau dikembangkan. Nah, penelitian dan pembuatan alat ini akan dilakukan di lingkungan gardu distribusi milik PLN Persero ULP Majalengka. Berikut adalah jadwal penelitian. Penelitian ini akan dilakukan selama 6 bulan dengan rincian timeline. Kajian pustaka pada bulan pertama, penentuan spesifikasi peralatan juga pada bulan pertama, dilanjutkan dengan bulan kedua dan ketiga, perancangan sistem. Di bulan ke-4 dan ke-5 kita akan melakukan pengujian atau implementasi alatnya, dan di bulan terakhir kita akan melakukan analisa dan evaluasi hasil implementasi alat power meter berbasis IoT ini. Nah, ini adalah rencana anggaran biaya penelitian yang akan digunakan. Ada nama komponen, jumlah, dan satuan, biaya satuan dan jumlah total. Komponen-komponennya adalah Arduino Uno, sensor PZM 004T 100 ampere, CT clamp, power supply, Node MCU ESP8266, kabel pelangi, kabel NIAF, lampu pijar sebagai beban, dan atau pengukuran beban distribusi
langsung nanti di gardunya. Tujuan dari pembuatan alat ini dengan RAB yang menurut saya cukup murah, diharapkan alat ini dapat menjadi terobosan baru untuk membuat inovasi sehingga alat power meter ini dapat digunakan di mana-mana karena kata kuncinya di sini adalah portable dengan low cost, high impact tentunya, dengan harga serendah-rendahnya dan dampak yang dihasilkan setinggi-tingginya atau semaksimal mungkin dengan jumlah yang sangat murah jika dibandingkan membeli alat langsung jadi yang tentunya harganya mencapai puluhan juta. Flowchart system yang akan digunakan dalam penelitian ini atau rencana alat dari alat mulai, beban nyala, sensor PCTM membaca arus dan tegangan. Jika sensor terbaca, maka Arduino akan menerima input, jika tidak sensor akan terus membaca. Lalu Arduino akan menghasilkan database di mana database ini akan ditampilkan melalui LCD menampilkan besaran listrik atau mengirim data via internet dan dilanjutkan good message lalu selesai. Ini adalah desain arsitekturnya. Di sini ada beban, CT clamp, PCTM, Arduino Uno, Node MCU sebagai kontrolernya, LCD sebagai penampil di internet dan Telegram bot. Alurnya seperti ini. Lalu metode pengujian alat. Metode ini dilakukan untuk mengoperasikan rangkaian sensor dan Node MCU terhubung dengan internet, lalu akan dilakukan pengujian nilai sensor untuk beberapa sampel arus, sampel besaran listrik, dalam hal ini arus dan tegangan. Hasil pembacaan sensor sebagai monitoring beban secara real time dan akan dikirimkan ke database yang nantinya bisa dibaca dan terkirim melalui bot Telegram. Hasil penelitian diharapkan penerapan atau implementasi alat hasil penelitian ini dapat berdampak pada hal-hal berikut, diantaranya monitoring beban secara real time, deteksi keseimbangan beban yang dihasilkan, prediksi beban seimbang dan tidak seimbang, monitoring dan kontrol secara otomatis, yang kelima adalah efisiensi penggunaan energi, dan yang keenam terakhir adalah meningkatkan keandalan sistem kelistrikan. Demikian presentasi dari seminar uji proposal saya. Mohon arahan dan masukannya. Semoga dapat diterima. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.